Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, salam jumpa kembali lewat pembahasan kunci jawaban modul belajar mandiri pedagogi untuk calon guru ASN P3K 2021. Bersama saya Jasman Rahman, Ijabah Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga video ini bermanfaat kepada semuanya. Pada pembahasan kali ini kita sudah masuk pada pedagogi 6. Akan membahas yaitu tentang konsep penilaian. Inilah materinya Bapak Ibu semuanya. Ini bisa kita dapatkan modulnya atau materi tentang konsep penilaian. Ini berdasarkan Permen nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, ini materinya. Nah, kita langsung saja ke pembahasan ya, pembahasan soal-soal dari bahan belajar pedagogi 6 konsep penilaian. Baik. Nomor 1. Perhatikan Bapak Ibu, manakah soal yang paling tepat untuk stimulus berikut? Nah, ini kalau ada gambar seperti ini, ya, ini stimulus berikut. Nah, maka yang benar di sini adalah bagian B, yaitu apa hubungan antara pencemaran air dengan perilaku hidup manusia? Nah, inilah jawabannya, yaitu bagian B. Lanjut. Iya, nomor 2. Perhatikan contoh soal hot di bawah ini. Ya, beragam permasalahan, perhatikan kata kuncinya. Teluk Bendera Balikpapan, ya, Kalimantan Timur, dari pembalakan kayu ilegal, penebangan mangrove, pabrik CPO di muara sungai, sampai limbah pertambangan, ya, sampai limbah pertambangan batubara, menambah beban berat bagi lingkungan. Keragaman hayat, ya, keragaman hayati kawasan ini pun terancam. Berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jelaskan alasanmu. Sekarang, manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? Ini maka yang benar adalah D, yaitu disajikan permasalahan kontekstual, ya, tentang ekosistem. Siswa dapat menjelaskan permasalahan tersebut menggunakan konsep ekosistem. Nah, inilah indikator soal dari soal di atas, karena ini termasuk soal, ya, maka yang benar adalah bagian D. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa memahami pembahasan soal semacam ini. Nah, inilah sebagai pengantar daripada pedagogi 6 konsep penilaian. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah siap ya? Kita langsung masuk ke review pembelajaran 6 konsep penilaian atau pedagogi 6. Nomor 1. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik. Ya, diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban. Jadi perhatikan ya, melaksanakan, ini kata kuncinya. Kemudian untuk beberapa siswanya, kemudian salah satunya adalah menganalisis lembar jawaban.
Menulis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Nah, tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah. Nah, ini. Perhatikan kata-kata kunci dari soal-soal sehingga kita bisa lebih mudah menjawab. Jadi tidak perlu kita terpengaruh dengan atau kaku melihat soal-soal yang panjang. Cukup kata-kata kuncinya saja. Maka inilah diperlukan latihan, belajar dan berlatih seperti ini. Maka yang benar adalah identifikasi masalah. Nah, jadi kaitannya dengan identifikasi masalah. Lanjut kita nomor 2. Nomor 2, Ismail siswa mampu siswa mampu mengurutkan benda. Ingat. Jadi siswa mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan yang terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Jadi kemampuan Ismail, perhatikan kata-kata kunci, kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. Maka yang benar adalah fokus kita di sini adalah ini. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif apa? Nah, maka yang benar adalah operasional konkret. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Baik, nomor 3. Jadi, perhatikan aspek sikap berikut. 1. Tanggung jawab. Perhatikan kata kuncinya. 2. Kerjasama. 3. Menghargai. 4. Mandiri. 5. Jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi. Ini kata kuncinya. Yang 5 tadi, kegiatan berdiskusi adalah berarti yang nomor 1, 2, 3. Nah, ini yang benar bagian B yang kaitannya dengan dinilai pada kegiatan berdiskusi. Maka yang benar adalah tanggung jawab, kerjasama, menghargai. Jadi bukan 4, bukan 5. Jadi yang benar di sini adalah B. 1, 2, 3. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Lanjut nomor 4. Penilaian dalam proses pembelajaran. Perhatikan kata kuncinya. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar, merupakan pengertian dari. Nah, ini perhatikan. Maka yang benar adalah assessment as learning. Nah, jadi yang benar adalah D. Lanjut nomor 5. Langkah pertama yang harus diperhatikan. Perhatikan ini kata kuncinya langkah. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap. Nah, perhatikan baik-baik. Maka yang benar adalah C. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Bagian C yang benar. Baik, nomor 6. Perhatikan aspek sikap berikut. Percaya diri, nomor 1 percaya diri, runtut, santun, kerjasama, berbahasa Indonesia.
Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita. Ini perhatikan ya. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Aspek apa yang dinilai pada kegiatan bercerita? Maka yang benar adalah C. C yang benar, yaitu percaya diri, runtut, santun. Itu yang benar Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Kita nomor 7. Nomor 7. Di antara pernyataan berikut yang benar. Nah, perhatikan kata kuncinya di antara ya. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah. Ini langsung kita jawab. Adalah A. Ya, penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Itu yang benar Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa dilihat ya option B, C, D. Nah, ketika kita melihat soal seperti ini, maka tentu yang lengkap atau yang paling benar adalah A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Saya kira tidak ada masalah di sini Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut saja. Berikut yang bukan, coba perhatikan, yang bukan termasuk kegiatan perencanaan. Ya, kata kuncinya yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah yang benar adalah menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Ini yang bukan termasuk prosedur penilaian pengetahuan. Perencanaan ya, perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Nomor 9. Bu Ani bermaksud ya mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan ya, melalui curah gagasan dengan kantong ide ya, dengan kantong ide. Ini perhatikan kata-kata kuncinya Bapak Ibu. Setiap siswa membawa kantong ide ya, kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide, ini kata-kata kuncinya adalah kantong ide, ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Nah, ini cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir. Nah, maka yang benar adalah divergen. Nah, itu yang benar Bapak Ibu sekalian. Lanjut, kita masuk ke nomor 10. Definisi penilaian adalah, nah, ini harus dihafal Bapak Ibu. Definisi penilaian adalah, berarti yang benar, yaitu kalau berbicara masalah definisi penilaian, maka yang benar adalah, kata kuncinya adalah prosedur yang sistematis ya, untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Maka yang benar adalah, jawaban yang benar adalah A. Baik, nomor 11. Ya. Berikut pernyataan yang benar. Ya. Yang benar ya. Yang pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal. Ya. Perhatikan kata-kata kuncinya. Adalah yang benar ya. Semakin besar. Ya, coba perhatikan, semakin besar, ini kata kuncinya, semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Ini. Jadi yang benar di sini adalah B. Lanjut. Nomor 12. Berikut ini merupakan
prinsip penilaian. Nah, ini tadi kan ada definisi penilaian. Kalau ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda, kecuali ya, ini kecuali ya, kecuali ini subjektif. Ini yang benar, bagian B. Saya kira jelas Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Ini yang benar ya. Lanjut kita nomor 13. Daya pembeda. Ya, ingat, daya pembeda pada suatu soal, pada suatu soal adalah, ini kaitannya, perhatikan kata-kata kuncinya Bapak Ibu. Ini jumlah siswa yang menjawab salah ya. Jadi kalau katanya dengan daya pembeda pada suatu soal adalah jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. Nah, maka yang benar adalah bagian B. Nah, lanjut nomor 14. Beberapa siswa Pak Usman ya, beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah ya, IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial. Coba perhatikan kata kuncinya, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Nah, ini perhatikan itu. Ya. Ingat. Nah, upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah bagian yang benar adalah C, yaitu memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Saya kira ini tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan saja soal ya, kata kunci soal dan jawaban yang benar. Jadi yang benar adalah bagian C. Ya. Saya kira sudah selesai Bapak Ibu sekalian 14 nomor pembahasan pada modul pembelajaran 6. Demikian, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.